Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Dan apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat. Semoga teman-teman selalu dilancarkan dalam pekerjaannya, disukseskan dalam bisnisnya, dan juga selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah. Amin, amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, pagi ini saya sudah di kandang. Jadi pagi ini saya mencoba ingin menjawab dua pertanyaan sekaligus. Jadi pertanyaannya seperti ini teman-teman. Pertanyaan ini dari Dolar Kuning. Jadi Dolar Kuning menanyakan, Mas mau nanya, saya punya ayam Bangkok masih usia 4 bulanan, 4 bulanan lebih sedikit lah. Nah di usia segitu jalurnya belum kelihatan banget, tapi jantannya jalurnya lumayan panjang dan babonnya juga bagus Mas. Saya baru beli ke tetangga saya kemarin lusa. Nah apakah yang saya beli bisa panjang juga jalurnya atau sampai dewasa tumpul Mas? Mohon tipsnya. Oke, saya akan jawab pertanyaan ini. Dan sekali lagi, pertanyaan ini saya jawab menurut versi saya dan menurut pengalaman saya, menurut yang pernah saya alami, dan menurut yang ada di kandang saya teman-teman. Saya akan jawab. Tapi sebelumnya buat teman-teman di luar sana yang belum membantu saya, monggo, bangga bantu saya dengan bersemangat membuat kontennya dengan cara subscribe, like, komen, dan share video saya jika bermanfaat. Jangan lupa diaktifkan tombol loncengnya, jadi apabila saya mengupload video, kalian bisa menontonnya lebih awal. Nah teman-teman, pada pertanyaan pertama ini bagus sekali. Jadi ayam umur 4 bulanan, kenapa jalurnya belum panjang atau belum tumbuh. Jadi jadi biasanya kalau ayam taji itu umur 4 bulan itu memang belum kelihatan teman-teman, belum tumbuh tapi belum panjang. Jadi biasanya kalau ayam taji itu keluar taji atau memang tajinya keluar itu di umur 6 atau 7 bulan baru kelihatan teman-teman. Tetapi ayam taji ini juga mempunyai dua golongan. Jadi yang pertama adalah golongan taji boros atau jalu boros. Golongan jalu boros atau taji boros ini tergolong sangat baik dan sangat bagus. Kenapa? Karena di umur usia 5 bulan itu biasanya tajinya udah panjang teman-teman. Jadi umur 5, 6, 7 bulan itu tajinya udah keluar sangat panjang. Jadi ini yang disebut taji boros atau jalu boros. Jalunya boros sekali, bongsor sekali, jadi cepat panjang jalunya. Nah itu yang pertama. Dan yang kedua tergolong ke dalam jalu irit atau taji irit teman-teman. Nah taji irit ini sangat irit sekali, walaupun memang dasarnya adalah ayam taji, tetapi memang tajinya irit atau tajinya pelit sekali teman-teman. Nah taji pelit ini taji irit sekali. Taji irit ini biasanya umur 7-8 bulan pun tajinya baru keluar sedikit, tetapi memang ayam itu adalah ayam taji teman-teman. Nah perlu digarisbawahi, faktor keturunan ini juga sangat penting sekali untuk mengetahui bahwa ayam kita memang adalah ayam taji. Apalagi kalau kita beli dari orang lain, kita harus tahu silsilahnya, kita harus tahu faktor keturunan atau genetikanya. Biasanya kalau ayam taji itu berdasarkan dari kakek buyutnya sampai ke pacakannya atau pejantannya teman-teman. Kalau kakek buyutnya ayam taji, nenek buyutnya ayam taji, pejantannya ayam taji, betinanya ayam taji, anaknya pasti ayam taji teman-teman. Nah nantinya kalau kita beli ayam dari orang lain, apakah itu ayam taji? Ya kita belum tahu teman-teman. Otomatis cara mengetahuinya seperti saya cerita tadi. Jadi kita harus urut dari atasnya, kakek buyutnya, nenek buyutnya sampai kakeknya, terus pejantannya, indukannya, segala macam itu harus benar-benar ayam taji. Seperti itu teman-teman. Nah kalau memang kita lihat pejantannya ayam taji, betinanya ayam taji, kita beli anakannya, terus anakannya bukan ayam taji, otomatis kita masa kaget. Kenapa? Karena mungkin aja kakek buyutnya atau kakeknya itu bukan ayam taji. Nah seperti itu teman-teman penjawaban saya untuk pertanyaan yang pertama. Dan saya lanjut pada pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua adalah dari Hadi Gria. Jadi pertanyaan seperti ini, Om, kalau merawat ayam yang mau diadu dalam cuaca hujan begini bagaimana ya Om? Nah biasanya kalau ayam yang mau kita turunin ke arena, itu kita melakukan fisik atau kita melakukan yang namanya pelatihan. Baik itu pelatihan mental maupun pelatihan napas dan juga pelatihan pukulan. Dengan cara apa? Dengan cara kita latih, dengan cara kita abar. Jadi itu sangat penting sekali, dua faktor itu sangat penting sekali untuk membuat ayam kita, performa ayam kita di lapangan nanti menjadi bagus teman-teman. Nah
biasanya kalau ayam yang habis dipisik atau habis dilatih itu dilakukan yang namanya pendinginan teman-teman. Jadi pendinginan itu kalau untuk ayam itu biasanya kita lakukan yang namanya mandi teman-teman. Jadi mandi ini sangat penting sekali untuk ayam karena setelah dilatih fisiknya atau kita melakukan pelatihan fisik terhadap ayam kita itu sangat badannya sangat panas sekali, energinya terkuras, napasnya juga sangat terkuras sekali, napasnya sangat habis. Jadi bagaimana caranya untuk melakukan pendinginan, yaitu dengan mandi teman-teman. Nah, setelah kita melakukan mandi untuk ayam kita sampai ayam kita suhu badannya mulai mendingin sudah mulai dingin lagi, biasanya kita akan melakukan penjemuran. Penjemuran ini fungsinya adalah untuk mengeringkan bulu ayam. Di samping untuk mengeringkan bulu ayam juga matahari ini sangat bagus sekali untuk ayam karena mengandung vitamin D dan ultraviolet yang dibutuhkan untuk ayam. Jadi biasanya kalau ayam yang sering dimandi jemur itu lebih agresif dan badannya akan lebih bagus, lebih merah lagi karena menyerap vitamin D dan ultraviolet teman-teman. Nah, lalu bagaimana kalau kita melatih ayam yang kita mau turunkan di musim hujan? Nah, sebenarnya ini sangat berisiko sekali teman-teman. Kalau di musim hujan ini kita melakukan mandi jemur karena nggak ada mataharinya, kita melakukan mandi untuk pendinginan ayam kita ini sangat berisiko sekali. Jadi dulu juga saya pernah melakukan dua hal. Yang pertama adalah saya menyiapkan ini teman-teman. Nah, dulu kandang ini memang saya siapkan untuk ayam saya yang saya mau turunin ke arena. Kandang ini memang saya siapkan itu ada dua kayu melintang. Itu fungsinya adalah untuk menaruh lampu teman-teman. Jadi saya menggunakan lampu 15 watt 2. Saya gantung di situ. Jadi ayam saya pisik, saya latih. Lalu ayam saya umbar di situ. Jadi kandangnya ini cukup lebar. Kandangnya ini cukup luas. Jadi untuk melepaskan ayam ini saya rasa cukup teman-teman. Nah, apakah bagus dengan melakukan hal seperti itu? Sebenarnya ya bagus-bagus aja sih, tapi yang pernah saya coba itu performanya agak sedikit menurun. Jadi di arena itu ayam kurang lincah, ayam kurang kurang bergairah teman-teman. Seperti saya cerita tadi, vitamin D dan ultraviolet itu sangat dibutuhkan untuk ayam teman-teman. Nah, jadi selama saya melakukan pemisikan seperti itu dan penjemurannya seperti itu dengan menggunakan lampu dan saya uji coba, memang performanya agak menurun. Nah, yang kedua itu kemarin juga saya masih mencoba hal itu dan jadi saya melakukannya setelah ayam saya pisik, saya melakukannya mandi. Setelah itu ayam saya jemur di kandang ini teman-teman. Nah, jadi kemarin nggak ada matahari sama sekali, beberapa hari nggak ada matahari, saya jemur di kandang ini dan ternyata ayam saya yang namanya si Jola itu karena memang dia lagi mau saya siapin, ternyata karena memang nggak ada matahari dan di tempat saya ini cuacanya dingin dan si Jola itu terkena ngorok teman-teman. Nah, seperti itu aja teman-teman jawaban dari saya. Jadi mudah-mudahan jawaban saya ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan jawaban saya ini bisa dinikmati dengan baik dan mudah-mudahan jawaban saya ini bisa membuat teman-teman lebih mengerti. Dan sekali lagi buat teman-teman yang udah selalu membantu saya dalam bersemangat membuat kontennya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Berkat dukungan saya tetap semangat, berkat dukungan kalian saya bisa seperti ini. Dan bagi teman-teman yang belum membantu saya dalam bersemangat membuat kontennya juga, ayo bantu saya, dukung saya dalam bersemangat membuat kontennya dengan cara subscribe, like, komen, dan share video saya. Dan jangan lupa diaktifkan tombol loncengnya, jadi apabila saya mengupload video kalian bisa menontonnya lebih awal. Nah teman-teman, sekali lagi terima kasih buat kalian semua. Salamnya salam sehat dan sukses selalu dari Bandung. Wassalam.